Shalom, selamat pagi untuk seluruh anak-anak Ibu. Apa kabar semuanya? Ibu harap kamu semua tetap dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan di rumah dan jangan lupa untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan dan senantiasa juga berdoa kepada Tuhan supaya kita tetap aman dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Kita akan masuk ke pelajaran kita yang ketiga tentang Allah mengasihi dunia. Namun sebelum kita belajar, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu sendiri yang akan pimpin ya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur atas kebaikan dan juga kasih setia Tuhan yang masih kami rasakan sampai hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan, waktu, dan Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar. Berkatilah kami, berikan kesehatan, konsentrasi yang baik, dan juga kepintaran, supaya kami dapat memahami pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, dalam materi kita yang ketiga tentang Allah mengasihi dunia, ada bahan bacaan Alkitab yang akan menolong kita memahami materi ini ya. Diambil dari kitab Yesaya 9 ayat 6 dan 53 ayat 2 sampai dengan 5, Daniel pasal 2 dan juga Daniel pasal 7 ayat 14 dan Lukas 2 ayat 11. Jadi ada bahannya dari kitab Perjanjian Lama dan juga ada dari Perjanjian Lama ya. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat menjelaskan mengapa Allah mau mengasihi manusia berdosa ya. Dan yang kedua, diharapkan kamu dapat menyebutkan cara Allah mengasihi dunia. Dan ketiga, diharapkan kamu dapat menghayati makna kasih Allah melalui ucapan syukur yang dinyatakan melalui doa atau puisi. Dan yang keempat, diharapkan kamu dapat menyatakan tekad untuk menanggapi kasih Allah dengan menyanyikan lagu rohani dan menulis pesan atau makna lagu tersebut. Ya. Nah, anak-anak, pelajaran 3 ini akan membahas mengenai Allah mengasihi dunia dengan menepati janjinya memberikan anaknya Yesus Kristus ya. Topik ini penting untuk kamu pelajari agar kamu mengetahui dan memahami kasih Allah yang sungguh dahsyat dan luar biasa bagi manusia berdosa ya. Meskipun manusia telah berdosa di hadapan Allah, namun Allah tetap bermurah hati untuk menyelamatkan manusia ya. Seperti pelajaran kita yang pertama dan juga yang kedua ya, yang membahas tentang mengapa manusia berdosa ya, berawal dari cerita tentang Adam dan Hawa dan juga cerita tentang Kain dan Habel ya. Nah, jadi pelajaran ketiga ini merupakan lanjutan ya dari pelajaran pertama dan kedua ya. Nah, Yesaya 9 ayat 6 dan juga 53 ayat 2 sampai dengan 5, Daniel 2 dan juga ayat 7 ayat 14 dan Lukas 2 ayat 11 adalah bahan Alkitab yang menolong kita mengetahui dan memahami bahwa janji Allah mengasihi dunia itu sudah sejak zaman Perjanjian Lama diberitakan ya. Allah tetap setia menepati janjinya. Semua itu digenapi dalam Perjanjian Baru melalui anaknya Yesus Kristus ya. Nah, silakan kamu simak cerita Alkitab yang akan Ibu bacakan di sini ya, untuk kita memahami lebih lagi bagaimana Allah menepati janjinya untuk mengasihi, untuk menunjukkan kasihnya kepada dunia ya. Nah, Allah mengutus banyak nabi kepada umatnya. Nabi-nabi itu mengajar orang tentang kasih Allah dan bagaimana melayani Allah. Mereka juga itu memberitahu orang-orang tentang janji-janji Allah ya. Dahulu kala Allah membuat janji kepada Abraham. Ia berjanji bahwa semua bangsa di dunia akan diberkati melalui Abraham. Berkat itu akan turun melalui juru selamat, Yesus Kristus. Allah membuat janji itu berulang kali dan banyak nabi menceritakan hal itu ya. Yesaya bercerita tentang hadirnya juru selamat. Ia berkata bahwa seorang anak akan lahir
dan akan menjadi raja selama-lamanya, bahwa Allah akan mengirimkan keselamatan kepada semua orang, dan bahwa juru selamat akan menghapuskan segala dosa dan penderitaan kita, ya. Daniel juga bercerita tentang janji, ya. Janji tersebut ia memberitakan arti batu dalam mimpi Nebukadnezar, ya. Batu itu memecahkan semua kerajaan lain. Batu itu tumbuh besar, demikianlah kerajaan Yesus akan tumbuh besar dan akan menjadi kerajaan yang kekal. Jadi ini adalah tafsiran atau arti dari mimpi Nebukadnezar yang disampaikan oleh Daniel, ya. Nah, Nabi Mika berkata bahwa Sang Juru Selamat akan datang dari Bethlehem, ya. Nabi Zakaria juga berkata bahwa Sang Raja Besar akan membawa keselamatan. Bertahun-tahun lamanya bangsa Israel menanti janji Allah. Suatu hari ia akan mengirimkan Sang Juru Selamat, Sang Raja Besar, ya. Tahun demi tahun berlalu, Raja Besar itu belum juga datang. Orang-orang menantikan saat Allah menepati janjinya. Penantian itu terasa lama sekali. Allah merencanakan segala hal dan ia mewujudkan rencananya sesuai dengan waktunya. Dan akhirnya tiba saatnya bagi Raja Besar itu datang. Allah mengirim seorang malaikat untuk mempersiapkan hal-hal bagi kedatangan Sang Raja Besar itu, ya. Lalu pada suatu hari Sang Raja Besar datang. Ia adalah raja yang dahulu kala telah dijanjikan Allah. Ia datang ke kota kecil Bethlehem. Ia datang sebagai seorang bayi mungil, bayi Yesus, anak Maria dan Yusuf. Ia adalah juru selamat dunia seperti yang dikatakan oleh malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita ini merupakan kabar baik. Raja besar yang telah lama dijanjikan Allah akhirnya datang. Ya. Jadi itu adalah rangkaian cerita Alkitab yang diringkas menjadi satu kesatuan tadi, ya. Untuk membantu kamu memahami alur dari tentang materi kita Allah mengasihi dunia, ya. Dimulai dari janji-janji Allah yang disampaikan kepada para nabi di perjanjian lama, ya, dan juga penggenapannya di perjanjian baru, ya, melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya. Nah, pelajaran ini merupakan lanjutan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya. Seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, ya. Allah tidak dapat dibohongi. Ia tahu segala-galanya. Dalam cerita tentang Adam dan Hawa, Allah tahu bahwa manusia telah melanggar perintahnya dengan memakan buah pohon yang telah dilarang olehnya. Akibat ketidaktaatan, Adam dan istrinya menerima hukuman. Hidup mereka akan penuh dengan kesukaran dan kesedihan. Mereka juga harus membanting tulang untuk mencari makan, ya, karena mereka sudah diusir dari Taman Eden, ya. Sebagai bentuk hukuman untuk ketidaktaatannya, mereka diusir dan juga masing-masing mendapat hukuman, ya, kepada Adam, kepada Hawa, dan juga kepada ular, ya. Di pelajaran pertama sudah kita bahas, ya. Tetapi dalam murkanya, kasih Tuhan Allah sangat besar. Ia masih tetap menjadi Bapa untuk anak-anaknya, meskipun mereka sudah berdosa, ya. Nah, Tuhan Allah masih bermurah hati. Tuhan Allah mau menjadi Bapa untuk anak-anaknya yang sudah jatuh itu. Ia masih mau saja menganugerahkan keselamatan yang kekal. Kasih Allah sungguh ajaib, ya. Penyelamat yang hendak diberikan Allah kepada dunia yang berdosa ini adalah anaknya sendiri, yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus yang akan lahir di Bethlehem dan yang akan mati di Golgota untuk menebus segala dosa manusia. Mengapa Allah mau memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia? Maaf, ya, ini ada yang gak nampak setengah. Jawabannya karena Allah mengasihi manusia, sebagaimana disaksikan dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, ya.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah ingin hubungan manusia dengannya yang dulu rusak bisa menjadi baik kembali. Allah ingin agar manusia tidak binasa. Ya, binasa itu artinya hancur ya, atau lenyap ya. Oleh karena itu, Allah menepati janjinya dengan memberikan seorang penyelamat bagi dunia. Keselamatan bagi dunia sudah tersedia. Kalau begitu, apa tanggapan kita terhadap kasih Allah yang sungguh luar biasa itu? Ya, tanggapan kita adalah kita harus berterima kasih atas kasih Allah itu dengan hidup bersyukur dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus, anak Allah, adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kita patut bersyukur atas anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah bagi kita ya. Nanti untuk pelajaran-pelajaran setelah ini kita akan bahas lagi bagaimanakah cara kita untuk mensyukuri anugerah keselamatan yang sudah diberikan kepada kita ya. Nah, untuk hari ini sampai di sini penjelasan materi kita tentang Allah mengasihi dunia ya. Nanti selanjutnya akan Ibu kirimkan beberapa tugas yang akan membantu kamu untuk lebih memahami materi ini lagi dan juga untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita sampaikan di awal tadi ya. Oke, untuk hari ini cukup, kita akhiri dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat Tuhan kepada kami. Engkau menyertai kami dalam pelajaran kami tentang Allah mengasihi dunia. Ya Tuhan, bimbing dan tuntunlah kami agar kami dapat benar-benar memahami materi ini dan kami memahami bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh mengasihi kami. Biarlah kami boleh menerima Engkau sebagai juru selamat kami percaya dan juga kami senantiasa dapat menunjukkan rasa syukur kami atas keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekian dan terima kasih untuk perhatian dan juga waktu anak-anak Ibu. Shalom.